Halo, selamat malam Kidi Badis. Kembali lagi ke Instagram Live Kidi Care episode ke-27 dengan topik sleep training, tidur optimal, tumbuh kembang anak maksimal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Vale Laurencia sebagai moderator yang akan memoderatori bincang-bincang kita pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini adalah mengenai sleep training, tidur optimal, tumbuh kembang anak maksimal. Kita akan berbincang-bincang malam hari ini dengan salah satu dokter spesialis Kidi Care, yaitu adalah Dr. Marlin Cecilia, spesialis anak. Dr. Marlin Cecilia ini menyelesaikan pendidikan Pediatric Residency Training di Universitas Chinese General Hospital Manila, Philippines. Yang kemudian Dr. Marlin melanjutkan adaptasi spesialis anak di Universitas Samratulangi, Manado. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita panggil Dr. Marlin terlebih dahulu. Kita tunggu ya Dr. Marlinnya sebentar. Halo, selamat malam Dr. Marlin. Hai, halo Dokter Valerie. Selamat malam. Selamat malam dok. Selamat malam Apa Kidi kabarnya dok? Badis. Baik Apa Dokter kabar? Valerie. Baik ya Sehat. dok. Sehat ya Iya, dok. Walaupun iya. COVID-nya lagi naik lagi, tapi semoga sehat dimanapun dokter berada ya dok. Sip, terima kasih banget. Dokter Valerie juga ya. Amin dokter, terima kasih. Oke dok, sebagaimana mungkin para kiribadi sudah pada menunggu nih dok untuk topik perbincangan kita malam hari ini. Kita kan akan membahas mengenai sleep training ya dok. Iya, Kira-kira nih sebelum kita memasuki topik kita ini, boleh nggak sih dok dijelaskan sedikit kenapa sih tidur itu sangat penting untuk anak? iya. Jadi biasanya orang tua ini agak-agak lupa ya kalau tidur itu ternyata sangat-sangat penting banget buat pertumbuhan dan perkembangan anak. Selalu ingatnya nutrisi aja dokter anakku nggak mau makan. Padahal tidur juga merupakan salah satu kebutuhan dasar seorang anak ya, di mana proses tidur itu akan membuat seorang anak itu mengalami pemulihan untuk restorasi energi, pemulihan juga sel-sel dalam tubuhnya, juga untuk perbaikan daripada emosi dan juga psikis si anak sendiri. Ya dokter, jadi kalau anak-anak tuh kurang tidur pasti cranky, pasti banyak sekali Hmm. dampak yang lain yang bisa menyebabkan banyak sekali keluhan dari para kidi badis di sini yang, nah oh kok anak saya begini begitu dan sebagainya. Memang ya dok, kalau misalnya anaknya cranky, orang tuanya juga sebenarnya kan kepusingan ya dok. Nah, karena untuk menanggapi hal Iya, ini sih dok, eh, sleep training tuh apa sih dok? oke. Jadi sleep training itu adalah bagian daripada orang tua juga untuk memberikan kegiatan latihan untuk tidur. Jadi latihan Hmm. tidur sebenarnya. Jadi anak itu nggak hanya latihan makan, tapi latihan Hmm. tidur juga penting. Karena kebutuhan dasar banget kan tidur itu. Jadi kalau energinya bagus, tidurnya bagus, tentu saja pada saat bangun tidur anaknya seger, pasti mau makan. Pasti tubuh Hmm. kembangnya bagus, berat badannya bisa bertambah optimal dan juga tinggi badannya. Jadi kegiatan sleep training harus biasa sejak dini. Ya, tidak hanya misalnya oh ya udah, anak aku tidurnya pas aku pulang kerja jam 10, jam 11. Ya nggak bisa juga kayak gitu ya, karena bagian daripada untuk restorasi energi, psikis, emosi, dan juga sel-sel tubuh. Oh, oke. Jadi sebenarnya kualitas tidur yang baik itu tuh memang mempengaruhi tumbuh kembang anak ya dok ya. Iya dok, betul banget. Nah, tadi kan dokter sempat berbincang ya mengenai jam tidur anak. Katanya harus ada waktu yang teratur gitu untuk anak mengalami untuk Mm-mm. tidurnya itu optimal. Iya, Nah, sebenarnya pada dasarnya berapa lama sih dok jam tidur anak yang bagus atau optimal untuk perkembangan anak itu? oke. Dokter Valerie harus tahu bahwa kalau untuk kita kategorinya kayak gini, usia 0 sampai 28 hari atau juga ada yang 0 sampai 3 bulan. Jadi bayi itu hanya akan terbangun apabila dia lapar. Jadi pasti Hmm.
bangun karena lapar, jadi dia hanya akan mau untuk nyusu, kemudian tidur lagi. Nah, itu adalah siklus yang sangat-sangat normal buat bayi usia 0 sampai 28 hari, di mana dia itu tidak mengenal siang dan malam. Itu pun bisa berlaku sampai sekitar usia 3 bulan. Jadi kalau bayinya bangun tiap 2 jam untuk nyusu, monggo disusuin. Karena memang mereka masih belum mengenal waktu tidur siang dan malam. Dan mereka akan tidur kurang lebih dalam satu hari itu bisa sekitar 16 sampai 20 jam per hari. Ya, Hmm. untuk anak di atas usia 3 bulan sampai usia 1 tahun, pendek. Jadi ada kegiatan yang akan bikin dia tidurnya makin pendek, jadi sekitar kurang lebih 14 sampai 15 jam dalam satu hari. Dan itu pun selain 14 sampai 15 jam terbagi atas 2 kali tidur siang. Kurang lebih 2 sampai 4 jam. Dia akan tertidur kurang lebih 2 kali dengan durasi tidur siang itu 2 sampai 4 jam. Kemudian di usia 3 tahun, itu anak akan tidurnya makin pendek lagi, yaitu kurang lebih sekitar 13 jam. Ya, dan terbagi atas 1 kali tidur siang, yaitu kurang lebih durasinya 2,5 jam sampai 3,5 jam. Dan kemudian anak di atas 3 tahun, dia akan tidur kurang lebih 11 sampai 12 jam. Kemudian anak di usia remaja akan tidur kurang lebih usia 8 kurang lebih 8 sampai 10 jam per hari. Oh, oke. Jadi memang durasi dari setiap usia dini itu berbeda-beda ya dok sampai dia usianya remaja gitu ya dok ya. Iya, benar banget. Semakin bertambahnya usia, durasi tidur akan semakin pendek karena akan terbagi dengan beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh si anak. Oke dok, tadi kan kalau misalnya durasinya nih dok, kalau jam Mm-mm. tidurnya dok, ada nggak sih dok optimalnya atau rekomendasinya atau sebenarnya jam berapa aja tapi durasinya cukup ya sebenarnya nggak apa-apa gitu atau ada patokan-patokan tertentu nih dok jam yang mungkin lebih direkomendasikan dok? Iya. Jadi harusnya tuh anak-anak tidurnya kurang lebih antara jam setengah 8, jam setengah 9, atau paling telat jam 9. Kenapa saya sebut jam segitu? Karena secara penelitian dan juga secara teori menyebutkan bahwa pada anak yang mengalami deep sleep di jam seperti itu sampai di jam 11 malam itu Hmm. memiliki pengeluaran hormon pertumbuhan yang sangat optimal. Sehingga itu akan mempengaruhi tinggi badan si anak juga. Jadi ternyata teori itu tidak hanya menyebutkan nutrisi bisa untuk menaikkan tinggi badan seorang anak, tetapi ternyata jam tidurnya Hmm. juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran daripada growth hormone yang bisa Hmm. untuk membantu tinggi badan seorang anak. Ya, jadi para moms atau kitty buddies di rumah, monggo anaknya kalau bisa mulai dirutinkan. Jadi kita bilang bed rutin ya, Hmm. untuk si kecilnya tidur di antara jam setengah 8 sampai jam 9 supaya kalau dia mencapai deep sleep di jam 11 malam itu hormon pertumbuhannya keluarnya bagus banget, jadi tinggi badan anaknya pasti bagus dan maksimal. Oh, jadi berarti start tidur malamnya di jam setengah 8 sampai jam 9 ya dok ya? Iya, Dokter Valerie, bener banget. Kalau tidur siang dok, ada ini nggak sih dok? Ada rekomendasi nggak dok? Apakah sama apa bebas juga gitu? Kalau misalnya tidur siang. Ya, kalau untuk anak balita ya yang udah di atas 1 tahun itu atau di bawah Mm-mm. 5 tahun, kalau bisa jangan tidur terlalu sore. Jadi kalau Hmm. terlalu sore tidurnya, pasti anaknya akan tidurnya makin malam. Sehingga pada saat kita mau anaknya tumbuh kembangnya optimal, malah nggak dapet. Karena growth hormonnya Hmm. kelewatan. Dia pasti bakal tidur di atas jam Hmm. 11 malam. Jadi otomatis pada saat mencapai deep sleep, pengeluaran hormon pertumbuhannya udah nggak nyampe gitu loh. Karena kan Oh, dia oke. memang paling bagus sampai jam 11 malam gitu loh, Dok. Hmm. Jadi semakin Oke, malam jadi dia tidurnya, nggak akan bisa dapet growth hormone yang bagus. sebenarnya kalau tidur siang tidak begitu masalah. Yang penting target tidur malamnya tercapai gitu ya dok ya, Betul, kurang untuk lebih. tidur siang, iya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bayi sih memang mereka masih akan tidur di pagi Mm-mm. hari ya, pasti pagi tidur, siang tidur, sore pun tidur. Dan itu masih nggak ada masalah. Oke. Nah ini dok, tadi kan mungkin
para kiribadis yang berkumpul di sini adalah para kiribadis yang mungkin mengalami anaknya kesulitan untuk tidur nih dok. Nah, Mm-mm. kira-kira dok, boleh nggak dijelaskan solusi apa sih yang bisa diberikan para kiribadis yang memang anaknya mengalami kesulitan tidur, dok? Oke. Penuhi dulu kebutuhan dasar seorang anak. Jadi kita akan memenuhi sleep hygiene-nya dia. Kita Mm-mm. siapin dulu anaknya, ganti bajunya, bersihkan dulu ya. Kemudian pastikan bahwa anak memiliki nutrisi yang cukup sebelum dia tidur. Dan tidak melakukan aktivitas yang sangat berat ataupun aktivitas yang agak bikin dia lebih capek sebelum tidur. Karena kalau Hmm. anaknya terlalu capek sebelum tidur, dia mengalami jadinya cranky. Jadinya dia akan mengalami gangguan tidur atau kesulitan tidur. Ya, jadi orang tua harus menyiapkan dulu anaknya. Jadi ada sleep hygiene-nya dulu ya. Kemudian anaknya baru siap untuk tidur. Tapi pastikan perut kenyang dulu ya. Kalau perutnya lapar pasti bangun, 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 bangun tiap 2 jam. Dokter, anak saya tiap 2 jam bangun. Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi harus dicari tahu dulu ya. Tidak hanya karena mungkin ada sakitnya, tapi jangan-jangan dia karena overtired ya, sehingga dia sulit untuk tidur, ataupun dia tidak ada bed routine sebelum sleep hygiene sebelum tidur. Oke, jadi ini ya yang perlu diperhatikan oleh para kiribadis. Jadi justru anaknya jangan dibikin capek-capek banget gitu ya dok ya. Kadang kan suka kita mikir, aduh anaknya aktif dulu deh biar nanti malamnya dia capek, jadi bisa tidur cepet. Itu sebenarnya justru tidak oke ya dok ya. Malah dia jadi cranky malamnya ya dok. Betul dok, jadinya cranky, tidurnya makin malam, bangunnya makin siang. Hmm. Jam makannya jadinya terganggu. Jadi semuanya mengalami ya lingkaran yang berulang-ulang yang bikin tumbuh kembang anak jadinya nggak optimal. Oke, umur berapa sih dok kita mulai merekomendasikannya untuk mulai kita atur nih sleep hygiene anak gitu? Di- Ya, mulai dari sejak dia lahir ya, sejak Oh, usia kurang oke. lebih 3 bulan juga ya harus mulai dirutinkan karena di usia 3 bulan tersebut anak sudah mengenal siang dan malam. Jadi sebelum Hmm. tidur malam dia mungkin disusuin dulu, kemudian Mm-mm. dilap, dibersihkan, diganti bajunya, kemudian ibunya mungkin menyanyikan lagu, bercerita, kemudian anaknya ditidurkan. Entah itu dia digendong, kemudian ditaruh setelah dia mengalami deep sleep, atau udah Mm-mm. mulai dalam fase tidur aktif, anaknya ditaruh Mm-mm. di box tempat tidur, kemudian sambil ditepok-tepok, baru ibunya tinggalin anaknya di box dan tidur. Seperti itu sih dokter. Oh, Usia paling muda kita mulai untuk sleep training itu usia 3 sampai 6 bulan. oke. Sebenarnya the earlier the better gitu ya, Dok. Ya, karena nanti jadinya rutin kan kita Iya lakukan. ya. Jadi udah mulai siklusnya udah terbentuk gitu ya, Dok, kurang lebih ya, Dok, anaknya Betul, juga. iya. Mm-mm. Nah, kemudian nih, Dok, kita tahu dari mana nih, Dok, anaknya sudah mulai masuk ke deep sleep. Jadi kita kapan kayak, oh, ini anaknya udah enak nih tidurnya, udah bisa kita tinggalin gitu, Dok. Ada nggak sih, Dok, kayak kan karena anak-anak kan masih suka bangun-bangun nih, Dok. Ada ciri-cirinya nggak anak udah mulai masuk ke fase deep sleep itu? Iya, jadi biasanya eh, yang paling simpel sih kita kalau misalnya anaknya ada bulu matanya agak-agak panjang ya. Jadi kan Hmm. kita bisa korek bulu matanya, kita eh, korek-korek kayak gini. Kalau Mm-mm. dia sama sekali tidak terbangun, itu Hmm. berarti dia sudah masuk di dalam fase deep sleep. Oh, Tapi kalau oke. pada saat kita korek bulu bulu matanya kayak gini dan dia masih Mhm. gerak-gerak kayak gitu, berarti dia masih di dalam fase tidur aktif, belum Oke. deep sleep. Nah, itu yang kadang-kadang bikin makanya kalau bisa pada saat anaknya di dalam fase tidur aktif, orang Mhm. tua jangan menyalakan TV, jangan menyalakan Mmm. handphone, tidak boleh banyak ngobrol ya. Suasana harus benar-benar nyaman, sejuk dan hening supaya anak masuk ke dalam fase deep sleep-nya lebih mudah. Paham paham, Dok. Nah, kalau di sleep training itu tuh ada metode-metodenya nggak sih, Dok? Apakah maksudnya ada
tips atau metode yang bisa diajarkan para kiddy buddy supaya Bu Lain bisa menerapkan sleep training kepada anak-anaknya gitu, Dok? Ya, jadi kalau untuk sleep training itu ada beberapa metode, Dok. Yang pertama Mm-mm. itu metode cry out loud atau out, cry it out ya, cry it Mm-mm. out. Jadi bayinya itu dibiarkan tidur sambil nangis-nangis ya, tapi memang itu agak ekstrim. Jadi kalau terlalu ekstrim ya kita juga sebagai orang tua agak tidak tidak enak ya melihat kenapa Mm-mm. anaknya sampai nangisnya kejer banget. Nah, itu juga bisa dilakukan, cuman memang ekstrim banget. Jadi setelah anak nangis, dia capek, dia akan tidur sendiri. Oke. Itu metode cry it out, ya, atau kita sebut dengan metode extinction. Extinction. Yang Mm. kedua adalah metode semi seperti itu, tapi kita sebut dengan metode gradual. Jadi ibunya datang untuk melihat anaknya, kemudian Mm-mm. ditidurkan dulu sambil ditepuk-tepuk, digendong, kemudian ditaruh di tempat tidur atau di box tidurnya, dan ibunya Mm-mm. keluar dari kamarnya. Sebenarnya ini ngomongnya tentang tidur yang terpisah dari orang tua ya dokter ya. Oh Jadi iya, karena Dok. anaknya udah ada box sendiri, tidak di dalam Mm-mm. satu ranjang nih kita ngobrolnya. Ya, jadi tidurnya di dalam tempat tidur si anak sendiri, di dalam boxnya sendiri, sambil dilihat dari jauh. Nah, kalau anaknya nangis, ibunya boleh datang lagi, deketin, susuin dulu, ya, dilihat apakah ada perlu diganti pampersnya, ataukah anak mengalami sakit perut dan lain-lain, kita observasi dulu. Baru kemudian kita tidurkan kembali. Itu metode gradual. Masih bisa lebih diterima sih dokter, yang metode seperti itu. Ini berarti secara umum berarti kalau sebenarnya aman nggak sih, Dok, kalau kita tinggalin anak itu tidur sendiri, atau sebenarnya tuh tidurnya tuh berbarengan dengan orang tuanya gitu, Dok? Mm-mm. Kalau untuk di negara Indonesia sendiri pasti berbarengan sama orang tua ya. Kan kita kalau di Asia itu biasanya masih barengan sama orang tua. Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara Eropa ataupun di Amerika sana itu biasanya Mm-mm. sudah orang tua menyiapkan ruangan tersendiri buat si bayi. Ya, Oke. selama itu ya jadi kita memegang apa ya kalau orang Indonesia masih pengennya barengan. Tapi ada baiknya pada saat dia di usia mulai melakukan empati, berarti di usia 6 bulan, kalau memang Mm-mm. ibunya pengen mulai untuk bed separation, bisa Mm-mm. ya dia dipakai crib Oke. ataupun pakai box, tapi masih Mm-mm. deketan sama maminya. Jadi Oke. supaya pada saat anaknya mulai cranky, maminya hanya bangun deket gitu Oke. untuk ngomong lagi. Atau kalau Mm-mm. anaknya udah lebih gede, misalnya di atas 2 tahun nih, kita mau mulai untuk bed separation. Jadi Mm-mm. tempat tidurnya makin lama makin jauh. Misalnya mamanya di ujung kamar, anaknya di ujung. Jadi pada saat anaknya kebangun tidur, dia lihat, oh ya masih ada mami di samping atau di bed Oh, sebelah sana. Jadi dia lebih tenang gitu. Di atas usia 2 tahun atau di atas usia 3 tahun, kadang anak sudah memiliki kemandirian yang lebih lagi. Jadi dia makin percaya diri kan dok, sehingga pada saat mm-mm. kita menyiapkan tempat tidurnya sendiri dengan kamarnya sendiri, dia akan tertidur dengan tenang karena dia tahu bahwa orang tuanya pasti memperhatikan dia walaupun tidak dalam satu kamar. Oke. Jadi ya sebenarnya nggak harus dipaksakan buat tidur ini ya, Dok, terpisah gitu, karena kan budaya Indonesia masih sulit ya, Dok, kalau misalnya Betul. anaknya Secara dipisahkan budaya, dengan orang iya. tuanya. Oke. Iya, secara budaya Eh, masih seperti itu. Kalau misalnya nih, Dok, tadi kan dokter sempat menjelaskan mengenai sleep hygiene ya, Dok. Jadi Mm-mm. kayak menyiapkan kondisi yang optimal untuk anaknya tidur. Itu kondisi yang seperti apa sih, Dok, yang selain mungkin tidak ada suara, atau apakah ada kondisi-kondisi tertentu gitu, Dok, untuk menciptakan suasana yang nyaman gitu untuk anak tidur? Iya, jadi orang tua harus mempersiapkan anak tidur itu setiap hari harus rutin. Jadi dia itu dibersihkan dulu atau mungkin entah dimandiin dengan air anget, kemudian bisa juga melakukan pijat sebelum tidur.
ya, untuk bayi ataupun anak-anak bisa dilakukan pijat supaya otot-ototnya mengalami apa yang kita sebut relaksasi. Jadi pada Hmm. saat otot-otot mengalami relaksasi, pasti pada saat proses tidurnya akan lebih mudah. Jadi itu yang kita sebut dengan bed routine dan sleep hygiene, ya. Oh ya, Oke. satu lagi, sebelum untuk tidur tentu saja kita ajak anak juga untuk membersihkan oral hygiene-nya juga ya, sikat Hmm. gigi dan sebagainya, karena itu termasuk di dalam sleep hygiene-nya dia. Oke. Dari dokter sendiri, dok, tadi dari berbagai metode sleep training yang dokter jelaskan, dari yang ekstrim sekali sampai yang mudah diterima. Sebenarnya yang paling applicable atau yang paling direkomendasikan secara dokter pribadi, ada nggak sih dok metode yang kayaknya lebih budaya Indonesia cocoknya yang seperti ini nih, para kiddy buddies cocoknya yang seperti ini gitu. Jadi biar Para kiddy buddies juga kiribadis, paham. ya. Iya dok. Para kiribadis sih pasti pilihnya yang metode gradual ya dok ya. Karena sebagai orang Asia itu biasanya tidak terlalu tega melihat anaknya itu nangis cry it out banget. Sampai benar-benar serak suaranya, bahkan sampai kayaknya Mm-mm. anaknya kelihatan trauma. Jadi Mm-mm. makanya untuk yang gradual, pilihan gradual training itu yang mungkin lebih tepat buat para kiribadis. Oke, oke, paham dok. Kalau nih dok, misalnya anaknya sudah agak ya usianya setahun 2 tahun dok, kan sebenarnya Mm-mm. berarti periode bangun-bangun itu udah sebenarnya harusnya udah nggak segitunya gitu ya dok ya. Nah itu kira-kira Mm-mm. ada tips nggak dok kalau misalnya anak sudah tertidur, terus gimana cara ketika terbangun, bagaimana cara untuk menidurkannya lagi yang efektif gitu dok? Nah, ini kita harus perhatikan juga kayak gini. Jadi pada saat anak terbangun tengah malam, ibu harus Mm-mm. memperhatikan durasi terbangunnya. Itu penting. Karena durasi Hmm. terbangun itu kalau misalnya kurang dari 30 menit atau kurang dari 20 menit, kemudian anak tertidur kembali, berarti Mm-mm. dia masih di dalam fase ya ngantuk ya. Jadi dia pasti akan tertidur segera. Jadi tidak termasuk dalam gangguan tidur. Tetapi kalau Oke. misalnya pada saat dia terbangun lebih dari 30 menit, bahkan dia ngider-ngider kamar, main, loncat, Mm-mm. kayak seger banget, berarti anak mengalami gangguan tidur, dok. Ya, nah itu yang harus kita cari tahu. Kenapa kok dia nggak bisa tidur? Kok tiba-tiba dia Mm-mm. bangun? Apakah karena dia kelaparan? Ya, takutnya waktu sebelum dia tidur itu anaknya tidak cukup nutrisinya, sehingga perutnya Hmm. lapar. Atau yang kedua, apakah dia mengalami reaksi alergi, takutnya ada digigit serangga atau digigit binatang yang lain yang menyebabkan dia nggak bisa tidur. Atau Mm-mm. apakah mungkin dia pampersnya basah, bocor, ya sehingga dia nggak nyaman. Atau mungkin dia mau buang air besar juga bisa loh. Jadi kebutuhan basic seorang anak itu harus kita cari tahu terlebih dahulu. Dia pipis, dia BAB, dia kentut, itu pasti juga kadang bisa terbangun. Mm-mm. Atau mungkin cuma sekedar haus untuk minum ya, itu juga bisa. Jadi orang tua harus melihat durasi terbangunnya dulu. Di bawah Mm-mm. 20 menit atau di bawah 30 menit itu masih normal, kemudian anak tidur kembali, tetapi di atas 30 menit dan itu berulang di atas 3 kali ya dalam satu malam, itu mungkin ada baiknya para kidi badis untuk datang segera untuk konsultasi atau segera menceritakan hal tersebut kepada dokter anaknya ya untuk kita Mm-mm. cari tahu lebih lanjut lagi kenapa anak ini sering banget terbangun di malam hari. Oke, selain gangguan tidur untuk sebelum tidur, gangguan tidur juga bisa muncul ya dok di tengah-tengah tidurnya yang nyaman itu ya dok ya. Jadi Iya, memang harus benar banget dievaluasi dari dokter. awal. Oke, selain itu ada Benar, lagi nggak sih dok betul. gangguan-gangguan tidur yang muncul pada anak-anak dok? Ya, biasanya sih kayak mimpi buruk ya, nightmare. Ya, itu juga bisa. Kalau Atau misalnya, berjalan pada saat tidur, tapi itu jarang banget. oke. Kalau untuk mengatasi anak yang tiba-tiba nightmare gitu dok, jadi bangunnya kan otomatis kan dalam kondisi yang cranky ya, nangis atau Mm-mm, mm-mm. itu gimana dok? Tips mengatasi untuk para kiribadis nih dok, untuk anak yang mengalami nightmare. Kalau
Kalau yang seperti itu, usahakan sebelum tidur, anaknya itu tidak terlalu melakukan aktivitas yang sangat berat, Hmm, ya, atau mungkin tertawa yang berlebihan, atau mungkin kita oke. mengiming-imingkan dia dengan mainan tertentu, dan lain-lain. Karena kadang itu terbawa sampai tidur, kan, keinginannya Hmm, dia itu karena belum tercapai dipikirin, terus jadi ya di udah. dalam alam bawah sadarnya itu dia kayak, I want Mikirin this, terus aku ya mau dok. ini, tapi kok nggak bisa gitu loh. Terus tiba-tiba dia nangis. Nah, maminya harus datang, peluk dia, ditenangin dulu, kasih minum lagi. Kemudian ditanyakan kalau mungkin anaknya sudah mulai bisa ngomong ya di atas 2 tahun, tanyakan kenapa. Oh ya, nanti kita diskusikan lagi besok, kakak malam ini tidur dulu ya, dengan tenang, baru besok kita cerita lagi, kita cari lagi barang yang mungkin kakak suka, kayak gitu. Oke, jadi ini nih perhatian lagi. Alasannya kenapa anak nggak boleh terlalu capek ya dok ya sebelum tidur karena Ya, ya bisa menimbulkan si nightmare ini gitu. betul. Overtired juga nggak bisa ya, karena memang bikin anak-anak tuh cranky banget. Oke, kemudian nih dok, untuk durasi tidurnya itu berapa lama dok? Jadi jam berapa dia bangun yang optimal buat anak? Biasanya pada keseluruhan gitu dok. Kita nggak bisa Hmm. generalisasikan seluruh anak ya dok ya, karena Hmm. kan terbagi terhadap beberapa Oh, kategori, misalnya bayi baru lahir, ya jadi kalau untuk bayi baru lahir dari 0 sampai 3 bulan, pasti dia kebutuhan nutrisinya lebih sering ya, jadi dia akan bangun itu mungkin per 2 jam untuk hmm. menyusu, setelahnya dia tidur, jadi pola tidurnya pun bangun hanya karena dia mungkin lapar minum atau mungkin pampersnya basah dan lain-lain. Atau dia lagi BAB dan lain-lain. Tapi kalau udah menjelang anak usia 3 bulan sampai kurang lebih 8 bulan, anak itu kan sudah mengenal siang dan malam ya dok ya. Jadi Hmm. kalau misalnya dia tidur, jadi anak usahakan di siang hari kita tidak dalam kondisi gelap banget. Karena nanti dia Oke. tetap bingung loh kok gelap ya? Ini pagi, siang apa malam? Jadi usahakan pada saat anak tidur, kalau kita punya pencahayaan yang baik, silakan buka sedikit biar sinar mataharinya tetap masuk ke dalam supaya Oke. anak tahu, oh ini siang. Terus nanti kalau udah malam berarti matiin lampunya atau kita gunakan lampu yang lebih temaram ya, yang lebih low lampunya supaya anak tahu bahwa oh ini sudah malam dan Hmm. pada saat dibuka jendelanya gelap. Jadi dia tahu bahwa itu sudah malam dan waktunya untuk tidur juga gitu, Dok. Oke, berarti environment juga memang sangat berpengaruh ya dok ya. Iya, Eh, lingkungan, betul. Terkait dengan lingkungan nih dok, mungkin para kiribadis ini kan banyak pengguna aromaterapi atau diffuser seperti itu dok yang menciptakan wangi-wangian dalam kamar itu sebenarnya aman nggak ya dok atau boleh dikonsumsi atau digunakan untuk kiribadis dok? Iya, saya sebenarnya juga mencari-cari tentang jurnal apakah aromaterapi bisa untuk membantu babynya jadi deep sleep atau tidak. Tapi ternyata itu hanya lebih ke arah penelitian pada dewasa, ya. Jadi Hmm. belum ada penelitian secara spesifik banget buat bayi ataupun buat anak-anak menggunakan aromaterapi. Nah, ibu-ibu atau para kiri baris di sini harus memperhatikan aromaterapi tersebut apa yang digunakan. Takutnya pada saat Hmm. didifuse ke udara, anaknya ternyata Hmm. alergi terhadap wangi-wangian Oh. tersebut. Sehingga mencetuskan dia apa? Nggak bisa tidur, dia jadinya Hmm. bersin, anaknya hidungnya gatel, atau enggak dia malah jadinya batuk-batuk. Oleh karena apa? Aromaterapi yang kita diffuse ke udara. Ya, Oke. jadi para moms di sini atau kiddy buddies di sini harus memperhatikan keamanan daripada aromaterapi yang digunakan. Tidak serta-merta, oh eh, si A pakai ini, anaknya jadinya tidurnya bagus banget. Itu tidak akan berlaku buat anak kita juga, karena semuanya bervariasi dan memiliki perbedaan yang bermakna. Jadi nggak selamanya Hmm. harus sama gitu. Hmm. Jadi harus diperhatikan juga keamanan daripada wangi-wangian yang digunakan untuk pengantar tidur. Belum ada penelitiannya para kiddy buddies.
Oke dok, tapi tahu nggak dok kalau wangi-wangi apa sih dok yang sebenarnya kayaknya bisa ya menciptakan yang lebih ini gitu dok, lebih enak, Ya, lebih nyaman gitu dok. ya secara penelitian pasti lavender ya. Itu Lavender kan ya dok. memang itu kan memang udah di ada penelitiannya pada dewasa ya untuk yang punya gangguan tidur. Oke, tapi balik lagi, setiap kidi badis harus memperhatikan anaknya masing-masing ya dok, nggak bisa mengeneralisasikan oh lavender baik buat semuanya, anak saya juga harus coba gitu ya dok, harus tetap diperhatikan anaknya memang ada alergi nggak dan lain sebagainya ya dok. Iya, bener banget Dokter Valerie. Oke dok, ini para kiribadis bagi yang pada ingin bertanya mengenai sleep training atau hal-hal mengenai tidur untuk anak, gangguan tidur, kesehatan tidur, durasi tidur, boleh banget ya dok memberikan pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan jawab bersama-sama. Ini kita kebetulan ada beberapa pertanyaan nih dok yang mungkin bisa kita Iya. diskusikan dulu dok. Yang pertama dari kiribadis Yen Yeni. Dok, Axel masuk usia 15 bulan. Tidur malam jam Mm-mm. 8, tapi masih kebangun nenek 2 sampai 3 kali. Is it okay? Jadi anaknya udah lumayan ini nih dok, usianya udah 15 bulan, tapi masih kebangun terus 2 3 kali gitu dok. Oke, Kak, ya itu ya. Jadi harus kita tahu bahwa sekitar usia 9 bulan, anak itu akan mulai tidur sleep through the night. Kalaupun dia bangun, itu yang saya bilang, bangunnya mungkin durasinya sangat pendek, di bawah 20 menit. Jadi hanya untuk minum, hanya untuk Mm-mm. mimi. Setelah dia mimi, dia tertidur kembali. Berarti itu masih normal, Bu Yen Yen, Bu Yen Yeni. Jadi Excel itu berarti masih normal karena kemungkinan besar tidak ada gangguan tidur. Oke. Kalau memang seperti itu. Oke, jadi harus lihat durasinya itu ya dok, nggak bisa langsung di katakan bangunnya berapa kali ya dok ya. Yang penting asal dia bisa Iya, kembali lagi untuk tidur ya dok. betul banget. Kembali tidur di bawah 20 menit itu bukan gangguan tidur. Oke, ini dok, saya agak penasaran sedikit mengenai topik. Ada nggak sih dok insomnia pada anak-anak dok? Apakah ada Nah, kapan anak-anak bisa dibilang uh-uh. insomnia seperti itu? Itu kemungkinan biasanya pada remaja sih dokter. Jadi Oke. kalau untuk remaja itu di masa pandemi ini, para kiri badis yang punya anak remaja pasti pola tidurnya, pola istirahatnya berubah drastis. Jadi yang biasanya tidurnya mungkin dulu waktu sekolah tatap muka, tidurnya malamnya cepet, bangunnya pagian, sekarang malah Mm-mm. terbalik. Malamnya tidurnya lebih panjang, lebih malam lagi, mungkin di atas jam 12 malam bangunnya kesiangan. Atau bangunnya tetap pagi karena ada sekolah online. Tapi jadinya anaknya nggak fokus belajar. Nah, Mm. itu. Jadi bisa jadi mengalami insomnia oleh karena penggunaan gadget yang berlebihan. Soalnya kegiatannya kan mulai berkurang ya. Karena Mm-mm. apa? Kita pandemi ya. Jadi tidak Mm. ada interaksi aktivitas di luar rumah. Jadi orang tua lebih banyak memperkenalkan anak dengan gadget dan gadget dan gadget. Oke, Akibatnya karena mengalami insomnia. minimal activities gitu ya dok ya. Jadi yang jalan singkatnya mungkin diberikan gadget gitu ya dok. Iya. Kemudian secara psikologis kan anak remaja kan mungkin pengennya lebih banyak aktivitas dan lainnya. Sehingga pada saat dia terkurung di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas, energinya kan besar ya. Jadi Iya. otomatis energinya masih ada dalam badannya sehingga dia masih tidak ngantuk gitu dokter. Oke dok, paham. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dok dari kidi badis kita, Fania Beatrice. Izin bertanya nih dok, apakah vitamin melatonin boleh dikonsumsi terus-menerus ya dok oleh anak? Terima kasih dokter. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi memang kalau pada jadi kalau memang anaknya memiliki gangguan tidur, para kidi badis kalau memang ekstrim banget bisa menggunakan suplementasi yang kita sebut melatonin tersebut. Tetapi apabila sudah mencapai target yang diinginkan sesuai dengan usia, misalnya dia usianya Mm-mm. 3 tahun, berarti dia kan harus tidur kurang lebih 13 jam dalam satu hari dengan satu kali tidur siang. Kalau mungkin pola tidurnya sudah tercapai, tentu saja konsumsi suplemen seperti itu boleh dihentikan segera.
Karena sebenarnya tujuan pemberian terapi, apalagi dengan pemberian melatonin untuk kita melihat untuk memperbaiki pola tidurnya dia. Setelah pola tidurnya dapat, obatnya juga pasti akan dihentikan dengan segera. Tetapi itu harus diberikan atas petunjuk dokter ya, Kidi Badis. Hmm. Tidak boleh langsung serta-merta main beli. Kita tanya dulu petunjuk, mungkin kita cek dulu anaknya ke dokter spesialis anak, melihat apakah memang gangguan tidurnya sangat ekstrim atau tidak, baru mungkin akan diberikan atau diresepkan melatonin tersebut. Oke, nah gangguan tidur ekstrim yang bagaimana nih dok yang perlu diperhatikan para kidi badis untuk dievaluasi lebih lanjut dok? Ya, mungkin itu yang sering terbangun tiap malam, yang susah untuk memulai tidur kembali. Ya, Mm-mm. jadi udah di atas 30 menit, bukannya dia tidur, dia malah main-main sendiri. Nah, itu yang harus dievaluasi. Udah gitu, nggak hanya sejam dia nggak tidur, tapi setelahnya berjam-jam, 2 jam, 3 jam kemudian dia baru tidur. Ya, Hmm. kemudian anak mengalami gangguan apa? Pasti dia akan mengalami gangguan makan, ya, kemudian berat badannya akan mengalami penurunan, dan juga dia akan mengalami apa? Emosi tantrum yang berlebihan karena tidur yang tidak cukup juga akan mempengaruhi emosi, psikis, dan juga memori seorang anak akan berkurang loh, dokter, kalau terlalu ekstrim tidak tidur. Hmm. Oke. Jadi gangguan tidur dan juga untuk latihan tidur ini itu memang harus kita perhatikan baik-baik, tidak hanya sekedar nutrisi, nutrisi dan nutrisi. Makanya kenapa saya ingin sekali membawa topik malam ini untuk supaya para kidi badis juga di rumah memperhatikan juga pola tidur anaknya masing-masing. Oke. Nah, terkait hal tersebut, Dok, selain untuk pertumbuhan tinggi badan, Dok, manfaat apalagi sih, Dok, yang bisa didapatkan daripada kidi badis dengan pola tidur yang baik, Dok? Memori dokter, memori Oke. anaknya jadi sangat baik sekali karena restorasinya itu juga salah satunya kan restorasi sel-sel di dalam pemulihan sel-sel tubuh dan juga otak ya. Jadi makanya pasti memori anaknya jadi lebih bagus, fokus belajarnya juga jadi baik, dan juga tentunya mempengaruhi kognitif alias kepintarannya dia. Hmm. Sehingga belajar di sekolahnya juga bagus, dok. Hmm. Karena hanya Oke, satu, tidur yang cukup. selain tidur dan cukup, kira-kira dokter ada ini nggak dok, hal-hal yang bisa dikombinasikan untuk biar anaknya secara singkat aja dok, kayak biar anaknya tumbuh kembangnya optimal dok, yang mungkin kiri badis mungkin terlupakan atau tidak terperhatikan gitu dok. Jadi jam tidur yang optimal harus diperhatikan oleh para kidi badis sesuai dengan kategori usia masing-masing. Kidi badis juga tidak boleh memaksakan tidur pada anak, apalagi pada anak di atas usia 4 tahun untuk misalnya nih ya, tidur siang, dok. Ini Hmm. nih, si Brenda nggak mau tidur, dokter. Tapi pada saat saya lihat usianya udah 5 tahun, udah 6 tahun. Tidur, nggak mau tidur siang, dok. Memang, Mami, kalau udah secara teori dan juga dari segi perkembangan, itu memang di usia 4 tahun itu anak nggak akan tidur siang lagi gitu loh. Jadi kalau dia tidak tidur siang, tetapi tidur malamnya panjang, ya memenuhi syarat, misalnya di atas 3 tahun, dia kan harus kurang lebih 13 jam. Jadi kalau dia tidurnya 13 jam atau kurang lebih mendekati 12 jam, berarti itu kan dia udah sleep through the night yang optimal. Jadi nggak apa-apa dia nggak tidur siang, selama kebutuhan tidurnya atau durasi tidurnya terpenuhi. Kayak gitu, dok. Oke, baik. Sejauh ini sih pertanyaannya udah nih dok. Em, Mungkin bagi para kiribadis yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai sleep training, boleh banget ya dok konsultasi lebih lanjut ke dokter Marlin ya dok. Iya, Dokter Marlin boleh, kan dok. kan prakteknya di Kiddy Care Alam Sutra ya dok. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok untuk jam-jam dan hari-harinya untuk para kiribadis biar lebih paham jadwal dokter Marlin untuk lebih lanjut diskusinya dok. Oke, jadi saya praktek di Kiddy Care Alam Sutra.
Kalau hari Mm-mm. Senin itu dari jam 12 sampai jam 3 sore, hari Selasa itu dari jam 11 sampai jam 4 sore, kemudian hari Rabu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kalau untuk hari Kamis dari jam 11 siang sampai jam 3 sore, hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, dan hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oke, tak terlupa sekarang Kidi Cares Alam Sutra sudah buka hari Minggu ya dok, jam 9 sampai Oh jam dua iya, belas siang ya dok. iya, betul. Jadi sejak bulan Januari, Kidi Care Klinik Alam Sutra bukanya hari Minggu jam 9 sampai jam 12, dan kita timnya prakteknya bergantian. Jadi kalau ada Oke. yang urgent atau pengen datang untuk imunisasi juga bisa datang di hari Minggu. Oke, jadi intinya Dokter Malin kurang lebih ada di setiap hari dan kalau misalnya bagi para kidi badis yang ingin anaknya mengalami gawat darurat atau dokter anaknya sedang tidak ada, boleh dibawa juga ke kidi urgent care ya dok. Dia ada setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi dan hari Minggu ada di 24 jam yang ada di Sunter. Sekian aja untuk Instagram story live kita pada malam hari ini dokter. Ada yang mau Oke. disampaikan lagi, dokter? Ya, untuk kata penutupnya, jadi sleep training itu harus kita mulai sejak usia dini, dimulai di usia 3 sampai 6 bulan. Kemudian melakukan sleep hygiene dan juga bed rutinitas yang harus kita lakukan setiap hari secara konsisten supaya pola tidur anaknya mengalami uh, disiplin ya, disiplin tidur sehingga perkembangan dan pertumbuhannya lebih optimal lagi. Jadi Kidi Badis, kalau mungkin ada gangguan tidur dan lainnya bisa dikonsultasikan ke semua tim dokter anak di Kidi Care Klinik. Mau di Sunter ataupun di Alam Sutra juga bisa. Oke, siap dokter. Oke, oke. Terima kasih untuk para kidi badis yang sudah menyaksikan Instagram Live kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Instagram Live kita berikutnya dengan topik dan narasumber yang tentunya menarik. Selamat malam dokter, selamat malam semuanya, selamat malam kidi badis. Dadah. Selamat malam, bye.